Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka dari Pak Ios, orang yang terlantar yang waktu itu sempat viral banget di daerah kota Tangerang. Dan kita belum sempat untuk evakuasi dikarenakan alhamdulillah sudah dievakuasi oleh Dinas Sosial Kota Tangerang. Terima kasih banyak Bapak bantuannya dan terima kasih juga untuk para orang hebat yang sudah memviralkan video itu sampai Pak Ios dilakukan evakuasi dan dibantu oleh dinas sosial tersebut. Tapi qadarullah pada saat dibawa ke RSUD Tangerang, dirawat di sana dan melakukan pengecekan di ruang ICU sampai sekitar 2 minggu ya. Sampai sekitar 2 minggu, Allah berkehendak lain. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah pulang ke rahmatullah Pak Ios. Sudah 3 hari yang lalu dikarenakan komplikasi sakit yang dideritanya, mulai dari paru-paru, TBC, jantung, terus tekanan darah tinggi dan lain-lain gitu. Kemarin kita sempat mau datang ke sana. Yang pertama kita mau datang ke sana tapi udah dievakuasi sama dinas sosial. Kita datang lagi ke dinas sosial, udah dibawa ke rumah sakit. Kita mau ke rumah sakit ternyata tidak diperbolehkan dikarenakan itu ruangan khusus untuk Pak Ios, dikarenakan TBC itu kan menular ya, TBC kering dan basah. Nah kita nggak tahu nih TBC apa, tapi yang jelas tidak diperbolehkan oleh pihak rumah sakit untuk menjenguk beliau. Ya udah kita ikutin aja prosedurnya. Nah akhirnya kita dapat informasi mengenai keluarganya, yaitu adiknya beliau atau saudara beliau. Kurang jelas juga, tapi salah satu keluarga dari almarhum Pak Ios yang merawat Pak Ios dan mundar-mandir dari Bogor ke Jakarta untuk melihat kondisi Pak Ios. Tapi sekali lagi ini yang terbaik untuk Pak Ios. Pak Ios sudah nggak sakit lagi dan sudah tidak terlantar lagi. Aku juga sempat kaget banget dengan kondisi kurus banget. Terus banyak yang nge-tag aku di Facebook, TikTok, di Instagram. Semuanya guys, ini viral. Ini luar biasa. Warga Indonesia sangat peduli akan sesama umat manusia yang membutuhkan, termasuk Pak Ios gitu. Dan gerak cepat juga dari Dinas Sosial Kota Tangerang. Ini keren banget sih. Nah ini kita mau datang ke rumahnya. Sekali lagi ini hari ketiga ya Pak Ios kembali ke Sang Maha Kuasa. Jadi aku nggak tahu ini kondisinya hujan. Ini kondisinya hujan. Kita nggak tahu ini bisa ziarah apa enggak, bisa ke pemakamannya apa enggak. Mendadak juga ini hujannya. Namanya juga Bogor ya, kota hujan. Jadi nanti kita lihat aja kondisinya seperti apa. Terus kita ngobrol juga sama keluarganya. Dan maafkan kita waktu Pak Ios meninggal itu tepat kita lagi di daerah Palembang, mau tujuan ke Lubuk Linggau. Jadi waktu itu perwakilan sama tim saya, makanya saya mau langsung temuin pihak keluarganya seperti apa. Dan yang nanya nih sama aku, itu Pak Ios kok ditelantarin sih sama anaknya, kok ditelantarin sama istrinya. Terus ada juga yang nanya ini itu. Nah untuk lebih jelasnya kita langsung nanya ke pihak keluarga seperti apa ya, biar detail dan tidak terjadinya fitnah. Ikutin terus guys. I won't let you in, she said. Nah, alhamdulillah nih kita udah sampai. Bisa nggak? And I ain't the kind of woman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf. Aduh. Akhirnya Mana sampai dari juga. kampung. Nggak apa-apa Kampung. Pak. Novi Pak. Novi. Pak mau izin Pak, dikeluarin boleh ya? Iya boleh. How I wish that things were different. Oh. Ada pengajian ya, Mbak? Iya, biasa tahlilan. Oh, tahlilan. But I'm not 19. I'm not naive.
I just wish my heart would tell my mind. Pak, maaf Pak. Itu lagi aja, Pak. Bisa Pak? Bisa. Oke. Well, I can't take this bed, we're sleeping in. Alhamdulillah nih akhirnya kita sampai juga, dikarenakan kemarin kan kita ada halangan ya, nggak sempat kesini, jadi diwakilin sama tim misi Mbak, diwakilin sama tim, jadi baru pengajian ini yang hari ketiga atau keempat. Ya, makasih Pak. Di mana? Oh, di sini. Di sini Pak. Oh ya, assalamualaikum. Nah, Silakan. alhamdulillah. Ecas. Oke. Pak, maaf ganggu ya Pak ya. Enggak apa-apa, Ibu kok. Oke. Maaf ya keadaan kita seperti ini. Enggak, Papa, alhamdulillah. Nah, Pak, ini mohon maaf sebelumnya kemarin kita nggak sempat ketemu ya Pak, karena saya keluar kota gitu. Makanya baru hari ini kita bisa datang ke sini untuk apa ya, silaturahmi ya Pak ya. Jadi malah kita nih ngerasa ngerepotin. Nggak repot sama sekali Pak. Oke, Pak, aku boleh sedikit cerita nggak sih Pak? Ini mungkin Bapak sebelumnya udah cerita sama tim aku ya. Iya. Tapi kalau sama aku kan kita baru ketemu ya Pak ya. Ini Bapak selaku dari adik kandung dari almarhum Pak Ios. Nah, Pak boleh dijelasin nggak sih Pak? Itu kan viral banget ya Pak. Sampai masuk berita TV di mana-mana, di TikTok, di Instagram, di Facebook, banyak juga yang nge-tag kita perihal almarhum Pak Ios. Boleh diceritain nggak sih Pak awal mula kronologisnya Pak Ios bisa ada di jalan? Kalau di jalan, kalau yang menurut kesini-sini ya, saya yang dapat kabar sih kayaknya sih belum lama sih kayaknya ke jalannya. Jadi karena kan dulu tuh kalau kita bicara runut dari awal, dari keluarga nih ya, Pak Yos tuh dari zaman masih muda pun udah nggak pernah di sini. Oh, nggak di rumah? Pernah pergi bahkan sampai 20 tahun. Oh gitu. Nah nanti nongol ke sini. Misalkan 1 bulan, 2 bulan pergi lagi, dan pernah lama di sini sekitar 10 tahun lebih lah, bahkan sama istrinya di sini, pernah di sini. Nah, lalu pergi pindah ke Cipanas sama istrinya. Nah udah di Cipanas berpisah, istrinya entah kemana, dia kemana, kita nggak tahu. Lalu jadi nggak terlalu hilang begitu saja sih. Kadang-kadang misalkan 3 tahun nggak ada, nanti nongol ke sini. Nongol gitu. 1 minggu di sini, lalu pergi lagi. Nah, kabar terakhir yang saya dengar itu juga info dari anaknya ya, kalau nggak salah. Oh. Dia punya anak di Cipanas. Oh, Cipanas. Jadi dulu ceritanya anaknya itu ingin menikah. Nah, nyari-nyari nih Bapak Yos nih untuk wali. Sebelumnya belum pernah. Nah, akhirnya kan ketemu. Nah, ketemu karena kan semuanya itu anak Pak Yos itu semua tuh ditinggalkan dari kecil. Jadi setelah besar baru nyari bapak lah gitu, sosok bapak nih siapa nih? Atau yang mana? Emang anaknya berapa Pak total? Kalau yang ada nih ya, yang ada bahkan yang kami tahu 3 orang. 3 orang. Yang lain saya cuma simpang siur ya. Misalkan dengar punya menikah di sini, terus anaknya di mana kita nggak tahu. Yang bisa kita telusuri itu 3, 1 di Cipanas, 2 di Bekasi. Kemarin alhamdulillah tuh anak yang 2 kemarin datang ke sini. Oh, kemarin datang. Pas hari meninggalnya ya. Nah ada ke sini alhamdulillahnya. Baru itu bahkan saya sendiri baru lihat. Tapi dulu dia pernah tinggal di sini masih kecil. Yang 2 ini pernah ngikut di sini. Jadi istilahnya tumbuh dewasanya lah, kita nggak tahu lah gitu. Nah ceritanya seperti itu. Nah pas dia pas dari Cipanas ke Tangerang ya. Nah itu dia ngikutin orang lah, istilahnya kerja lah. Tapi kerja apa tuh Pak?
Kayaknya sih kalau Ada info video sih di elektronik. tempat ini kayak pengepul rongsokan gitu. Oh, Ngikutin di gitu, pengumpul rongsokan juga, cuma di tempat pengepulnya. Mungkin beberapa tahun ya. Nah, dengar-dengar waktu 1 tahun, setahun ke belakang, nah saya dengar dengar dia sakit-sakitan, sakit atau apa. Cuma saya belum bisa menghubungi posisi tempatnya di mana. Cuma dari simpang siur lah kabar-kabar gitu. Waktu mau cari, cuma kan saya bilang gini, kalau ada informasi misalkan mengenai kakak saya gitu, gini aja tolong sampaikan pulang aja. Cuma beliau ini nggak pernah mau pulang. Itu yang jadi masalah. karena nggak mau ngerepotin kali ya. Entah apa gitu kan, saya nggak tahu ya, tapi emang nggak pernah mau pulang. Bahkan di sana katanya banyak beberapa orang yang menyarankan pulang, dia nggak mau. Oke. Gitu. Dan kalau ke jalannya sih, ke dalam informasi sih, ya mungkin 1 tahun itulah, 1 tahun atau 5 bulan lah baru turun ke jalannya. Nah, itu dulu kurus kayak gitu, Pak? Enggak, Oh, dulu nggak kurus biasa aja? enggak, biasa aja. Sama seperti saya aja. Oh. Kayak Ya, begini. agak kecil sih, emang badannya agak kecil ya. Kalau di keluarga kami emang nggak pernah ada yang badan besar Ada yang besar, emang. gitu. Oke. Jadi pas tahu kondisi Pak Iyo seperti itu di mana? Pas viral, Oh, pas viral. pas viral, kenyataan kan udah seperti itu loh. Kok sampai begini gitu. Oh, langsung mengenali? Kenal, karena kan 5 tahun pernah sebelum ya Sebelum corona. 5 tahun lah, 5 tahun ke belakang dia pernah kesini. Oke. Kesini 1 hari 2 hari. Nah waktu itu kita ngobrol di sini kan, kalau di sini kan gini, tempat ini istilahnya tempat adik saya, dia. Tempat berkumpul keluarga. Ya jadi gitu misalkan ya. kalau main sini kan, kalau dia kan masih punya ibu. Jadi kadang-kadang kalau siapapun yang main pasti kesini. Nah nanti kalau misalkan dia kesini nih, dia nanti telepon saya atau telepon kakak saya, nih ada Ayos nih, nah, baru kita kumpul. Nah ngobrol-ngobrol, saya bilang udahlah nggak usah pergi ke Tangerang, ngapain di sini aja. Dia bilang kan saya punya tanggung jawab, katanya gitu. Dan saya dengar pun di Tangerang nggak dicerita dia sendiri, katanya menikah. Oh, udah menikah lagi. Nah jadi kan kami kan keluarga juga ya santai lah Bu, kan gitu kan, karena udah punya keluarga atau apa, yang kita santai aja. Lama tuh kita nggak dapat kabar lagi, nomor dia pun udah nggak aktif, kan kita bingung. Nah terakhir dapat kabarnya seperti itu, udah kok ada di jembatan gitu loh. Di kolong jembatan ya? Iya kan, sedangkan kita dapat kabar pertama dia menikah, dia bekerja, ya keluarga oke lah, yang penting walaupun jauh atau di mana-mana yang penting baik-baik saja kan Yang gitu. penting sehat ya. Iya, cuma kok terakhir pas saya dapat kabar, kok keadaan seperti ini gitu loh. Itu yang ya dibilang sakit hati, saya sakit hati, kok sampai begini gitu. Apa dia, kan kakak saya ini bukan, maaf ya, bukan istilahnya ODJG, enggak, normal. Kok kenapa dia nggak pulang gitu loh? Atau kasih kabar kayak ke kami, misalkan tolong jemput saya, kan bisa. Gitu Bu sebenarnya. Jadi pas udah langsung tahu, langsung menghubungi dinas sosial? Yang Itu menghubungi dinas sosial yang justru yang mengevakuasi. Iya, yang menghubungi siapa? nggak ada yang menghubungi, kita lihat dari TikTok aja. Oh, ya dari Cuma TikTok. kita ngikutin. Nah setelah kedua, nggak langsung, saya nggak langsung ke Tangerang. Saya ngikutin dulu. Nah pas itu ada live lagi, oh sudah dievakuasi ke RSUD. Iya. Jadi maksudnya saya tuh makanya menahan dulu, takutnya ketika saya datang ke sana udah nggak ada kan gitu. Jadi saya nyarinya, makanya saya ngikutin dulu. Nah pas udah di RSUD baru kami menuju ke sana. Dan yang disayangkan ya keadaan udah nggak sadar. Oh, udah nggak sadar? Nggak sadar. Pas kita ke rumah sakit, entah beliau mengenali saya atau enggak. Bahkan waktu itu saya dapat agak sulit ya, pihak rumah sakit kan minta jelas ini keluarganya atau benar, buktinya apa. Sedangkan kami kan kakak aja kan, yang namanya udah keluarga udah terpisah ya, nggak ada kakak yang satu gitu kan.
ya alhamdulillahnya kita masih punya foto-foto tempat ada foto-foto kita berkumpul lah, waktu berkumpul seperti itu. Ya seperti itu sih kisah Pak Yos. Nah terus pas ditemuin dia udah benar-benar tidak bisa komunikasi. Nggak bisa komunikasi di rumah sakit. Oh iya, jadi waktu itu kan aku sempat mau ke rumah sakit ya untuk melihat kondisi Pak Yos, tapi tidak diperbolehkan ya? Iya, emang nggak perbolehkan karena hanya keluarga aja sih waktu itu. Dari pihak rumah sakit ya kan, gitu. Izinnya hanya keluarga aja gitu. Nah alhamdulillahnya pas hari apa sih kita ke sana waktu itu? Selasa mau Agustusan. Selasa ya? Terakhir apa yang kedua? Terakhir. Oh, Sama terakhir. sadar, itu mas sadar. Oh masih sadar. Sempat sadar dulu Bu, Sadar dulu. sempat Hari Selasa. dikasih istighfar, dikasih syahadat, bahkan ibu ngaji, itu sempat mengenali Udah kita merespon. merespon. Oh udah mengenal Iya, semuanya. udah merespon, bisa dia ngejawab, terus Cari dijawab aja, kenal jadi- enggak, kenal. Itu terakhir kali mungkin Terakhir. mungkin Bahkan beliau sadar. melihat badannya juga, saya pikir oh cepet pertumbuhannya gitu kan, jadi semangat untuk hidup masih ada gitu. Tapi setelah kami pulang dari sana, nyampe 1 hari di sini, dapat kabar innalillahi. Jadi sempat dia membuat dulu kita apa ya, merasa senang gitu. Oh masih ada nih semangat hidupnya gitu. Mungkin hari itu tuh kayaknya ya beliau mengenali kita lah gitu. Nah itu hari itu terakhir Kayaknya. kami Itu besok. terakhir kali. Kayaknya dia mengenali kita gitu. Karena kan setiap datang emang ketika melongok kadang belum pernah sadar. Udah Terus, heeh. berapa kali? 3 kali ya? 5 Oh 5 kali. Iya. 5 kali kunjungan kita ke 5 sana. kali kunjungan. Lumayan lama Bu rawatnya itu ya. Sekitar 2 minggu 3 minggu ya. 2 minggu hari. Ya, kita seminggu Dokter juga mengatakan itu termasuk kuat fisiknya Pak Yos itu. Bahkan kondisi seperti itu melihat dari hasil ronsen ya udah benar-benar dokter Kiki sudah memvonis itu nggak bakalan lama. Gitu. Emang komplikasinya apa aja Kak? paru, Parunya udah lambung, keropos. paru, parunya lambung udah masih mah keropos. paru udah paru, lambung udah kena. lambung terus. Paru, lambung, jantung ya? Iya. Jantung udah kena. Oh jantung udah kena. Iya. Yang- Karena mungkin kelamaan di jalan, jalan. kali ya, dengan keadaan yang lemah gitu badan, lama di jalan itu sih. Kata dokter juga kan kalau penyakitnya keluar borok-borok gitu, ya insya Allah umurnya panjang. Kalau nggak keluar, ini yang dihajar di dalam. Itu dokter udah memvonis begitu. Makanya dia udah minta cuci darah atau apa. Akhirnya mungkin dokter udah tahu ya usianya seperti apa gitu. Makanya cuci darah mah enggak ya dia. Nggak jadi. Enggak sampai cuci darah. Karena fisiknya nggak kuat. Iya, gitu. Oke. Cuman ya kami dari keluarga merasa senangnya sempet sadar dulu gitu. Si almarhum ini udah sempet iya kenal gitu kan. Kami keluarga minta maaf, terus udah diberikan suruh istighfar, syahadat apa gitu. Dia ngikutin gitu. Ya yang membuat kita senang ya kami senang tuh itu. Cuman yang membuat nggak senangnya begitu kami pulang dapat kabar meninggal. Sangat terpukul. Jadi tepat jam berapa meninggal Pak? Jam kalau pihak rumah sakit menghubungi kita jam 5 subuh. Menghubungi kita. Subuh itu sekitaran jam 4 lah. Tapi dapat info sebelumnya kalau ternyata Pak Yos sudah lama di kolong jembatan itu. Nah, kalau masalah info itu kita nggak bisa dapat. Oke. Karena jadi- kan saya tadinya kan kalau sembuh saya mau nanya kan ke almarhum ini kenapa sampai begini. Cuma kan bingung saya juga. Cuma Jadi menurut informasi ada salah satu followers kita dan relawan kita yang menginformasikan bahwa membenarkan Pak Yos tinggal di kolong jembatan itu udah sekitar 1-2 tahun. nah Katanya kita gitu. nggak tahu. Ini ibunya ya? Ibu Bia, jadi ibu sambung Oh ibu sambung. Jadi ibu juga nggak tahu ya Bu ya? nggak pernah tahu karena
yang kita dapat kan, kita tenangnya itu beliau itu cerita ada tempat kerja, istilahnya dia berumah tangga. Nah, saya nggak berpikir jauh gitu, yang penting sehat, karena emang keluarga itu, kami itu dari dulu emang sudah biasa ditinggalkan oleh beliau, nggak pernah diem di sini. Itu paling lama dulu dengan istri di sini, dengan istrinya di sini sekitar 10 tahun lah. Lalu berangkat sama istrinya juga gitu. Nah, jadi sempat sebelumnya itu ada yang viralin, tapi emang nggak viral. Kondisi Pak Yos sudah sakit tuh sekitar 1 bulan yang lalu. Nah, parah-parahnya lagi ketika Pak Yos benar-benar udah kondisi udah lemes banget sampai gemeteran ya pas video yang terakhir pas viral itu. Betul. Nah, itu jadi pas viralnya pas itu, sebelumnya ada yang mau viralkan berkali-kali, emang nggak viral-viral gitu, tapi pada saat yang terakhir itu akhirnya dibawa ke dinas sosial, banyak laporan juga, akhirnya dievakuasi gitu. Makanya kita sempat nanya juga sama yang info ke kita, kan sering memberikan makan ya sama almarhum, terus sering kasih uang juga sama almarhum. Aku nanya udah berapa lama, itu satu tahun lebih setengah, bisa sampai 2 tahunan tinggal di situ, katanya gitu. Tapi emang lumpuhnya benar-benar nggak bisa jalan ya, nah pas mau dievakuasi itu. Nah, kita tuh tahu tuh pokoknya terakhir itu kabar itu pas itu, Cuma diviral. pas viral itu. Kalau nggak tahu di situ mah nggak bakalan pada tahu. Soalnya kabarnya Yos di Tangerang itu simpang siur ya Bu. Katanya kerja di elektronik, katanya kerja masuk komunitas pemulung gitu. Jadi simpang siur. Jadi untuk sementara kami mah tidak mempermasalahkan kerjanya gitu. Cuman ya kenapa ya ada keterlambatan dalam hal mengevakuasi gitu. Jadi ada orang yang mau mengevakuasi pada saat saudara Yos itu sudah seperti itu. Iya betul. Itu yang kami sayangkan itu doang. Gitu. Kan kalau memang di situ udah lama 2 tahun atau sebulan kan kondisi udah ketahuan. Ya, Tapi kenapa tidak ada yang inisiatif untuk mengevakuasi secepatnya gitu loh. Tapi kan kita Setelah juga nggak parah bisa baru nyalain aja ya. gitu. Iya. Gitu. Yang kami sayangkan itu aja. Mungkin kondisi fisiknya itu melemah, jadinya baru terlihat gitu ya, gitu. Karena sebelumnya itu karena Pak Yos itu bawa gerobak ya, bawa gerobak, jadi mungkin orang mikirnya dia tidur di situ atau dia duduk di situ, mungkin kerja atau seperti apa, kita juga nggak paham sih. Tapi yang menurut info followers aku, katanya dia udah lama, udah banyak yang kenal di daerah situ. Nah kebetulan daerah situ kan tempat kita ya gitu. Kita tinggal di Tangerang, terus sering bolak-balik ke sana juga. Nah, makanya pas video itu viral, aku kaget ternyata ada orang, kita nggak tahu kan nyebutnya orang terlantar ya, kan posisinya di jalan dengan kondisi kayak gitu, nggak punya rumah. Ada orang terlantar di situ, padahal kita sering main bolak-balik ke daerah situ gitu, tidak memperhatikan di kolong jembatan ya ada orang yang membutuhkan gitu, karena emang itu kan akses jalan raya ya Pak ya, jalan raya, jadi arah kalau mau ke Bintaro bisa lewat situ, daerah Jakarta juga bisa belok ke situ. Makanya ya sekali lagi sih udah kehendak Allah ya. Iya, dan saya juga nggak menyalahkan siapapun. Iya, betul. Tapi kalau saya ingin punya rasa penyesalan, ya nyesel ke almarhum kakak saya. Toh dia tahu rumah kita, dia tahu alamat. Toh dia bukan ODJG, normal lah gitu. Kenapa dia nggak mau pulang? Itu ya, toh pintu kita semua terbuka. Tapi kemungkinan nggak, mungkin ada depresi atau ada tekanan yang ngerasa kayak aduh malu pulang atau apa. Kayaknya gitu. nggak deh. Oh nggak seperti itu orangnya? Enggak. Dia terbuka. Dia kesini, yang saya cerita 5 tahun terakhir kesini biasa aja. Dia datang ke sini, ke rumah ini, ke rumah, cerita sibuk ke rumah terus, ini. gitu kan, pernah nginap Video di call sini juga juga pernah, video call juga nih lagi kerja nih. Gitu. Biasa aja. Oh gitu. Kalau nomor Lama sama saya. Jadi nggak nyangka kalau kondisi almarhum Pak Yos terlantar. Enggak, senang. Oh, senang kok, kita kan senang terus. Malah dikenalin ini saudara ini teman saya kerja nih, katanya gitu. sampai nelponan terus ke sini. Ini video call bukan telepon, video callan. Oh, Kalau video call kan nggak bisa bohong kan. Mm-mm. Nih, tempatkan dia saya, kayak gitu. Oh gitu.
Jadi kami di sini ngeliatin selaku keluarga kesusahannya gitu. tidak menelantarkan almarhum, sebenarnya tidak. Cuman yang sangat disayangkan, setiap almarhum kesini itu tidak pernah memberikan alamat dia tinggal. Nggak pernah memberikan, ayo main ke Tangerang, nih rumah saya alamatnya di sini. Itu tidak ada sama sekali. Cuman dia kalau setiap pulang ke sini kan minta nomor gitu. Iya, sebulan 2 bulan nomornya udah nggak aktif gitu. Ya jadi bingung mau main ke Tangerang juga nyamperin saudara almarhum tuh kemana gitu. Jadi bukan kami menelantarkan, jadi memang susah aja, susah mencari alamat beliau almarhum. Nah, berarti sudah jelas ya bahwa keluarga tidak menelantarkan Pak Ios. Jadi emang kondisi Pak Iosnya yang iya. Jadi maunya orang mungkin nggak tahu keadaan susahnya mungkin ya, nggak mau merepotkan atau bikin pikiran keluarga. Nah, perihal anaknya banyak banget yang nanya. Pak Ios katanya sering cerita bahwa anak-anaknya menelantarkan gitu terus. Iya. Ceritanya nih ya. Jadi setiap anak yang mencari itu ketika akan menikah. Oh, Jadi enggak? semua ditinggalkan itu dari kecil. Is there anybody out there? I think I need a lifeline. I've been drifting through the darkness, looking for the sunrise. Sometimes it feels like we're so far away, trying to keep our heads above the waves. Are we gone?